mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Yang sering bikin runyam di Indonesia ini adalah para penumpang gelap. Contoh terakhir adalah RUU Cipta Kerja. Ternyata diam-diam ada tangan-tangan pemodal televisi raksasa yang memboncengi RUU Cipta Kerja. Tanpa diketahui publik dengan menggunakan tangan entah siapa, mereka nampaknya berusaha mengarahkan agar RUU Cipta Kerja melayani kepentingan mereka. Pada intinya, mereka ingin menguasai penyiaran di seluruh Indonesia secara permanen. Untung saja bocoran RUU Cipta Kerja ini menyebar di tengah masyarakat. Jadi sebelum terlalu jauh, kita semua bisa meminta DPR dan pemerintah mencabut semua pasal tentang penyiaran dari RUU Cipta Kerja. Wajar kalau Anda tidak familiar dengan isu ini. Maklumlah para penguasa media itu memang dengan pintar menyembunyikan masalah ini dari pengetahuan publik. Isu ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Akibatnya umumnya masyarakat tidak paham. Saya akan berusaha jelaskan sesimpel mungkin. Saya mulai dari RUU Cipta Kerjanya. RUU ini kan dirancang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Caranya adalah dengan memberi kemudahan, perlindungan, pemberdayaan bagi UMKM, mempermudah investasi, dan mendorong proyek-proyek strategis nasional. Untuk itu banyak sekali isi undang-undang yang sedang berlaku ditulis ulang agar tidak terjadi ketumpang tindihan peraturan, menghilangkan birokrasi yang mempersulit, serta secara bersama-sama mendorong ekonomi nasional. Kalau itu tujuannya, tentu RUU ini layak digolkan. Tapi masalahnya ada saja pihak-pihak yang secara licik memanfaatkan kelengahan para pembuat undang-undang dengan menitipkan kepentingan mereka secara halus. Salah satunya soal penyiaran. Ada beberapa pasal Undang-Undang Penyiaran 2002 yang dicoret dan diubah dalam RUU Cipta Kerja. Tapi semua pencoretan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, apalagi mendorong penciptaan lapangan kerja. Bahkan bisa dibilang yang akan terjadi bila RUU Cipta Kerja disahkan, pemusatan kekuasaan industri televisi di tangan pemodal raksasa akan semakin kokoh seraya mematikan para pesaing mereka. Salah satu pasal yang dicoret adalah pasal yang menetapkan bahwa izin penyiaran yang dipegang lembaga penyiaran memiliki batas waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Penyiaran 2002 ditetapkan bahwa izin stasiun televisi berlaku selama 10 tahun dan stasiun radio 5 tahun. Jadi setiap 10 tahun sekali stasiun televisi harus memperbarui izinnya. Ini lazim diterapkan di seluruh dunia. Bisnis televisi dan radio itu bukan bisnis biasa atau sama dengan yang lainnya. Untuk beroperasi, stasiun televisi swasta menggunakan frekuensi siaran. Frekuensi siaran itu milik publik dan jumlahnya terbatas. Karena itu stasiun televisi dan radio harus diawasi agar frekuensi siaran yang sudah dipinjamkan atau disewa oleh mereka tidak digunakan dengan cara semena-mena. Dari waktu ke waktu, izin siaran televisi dan radio dievaluasi. Kalau stasiun televisi dan radio dengan semena-mena menyiarkan muatan pornografis, menyebarkan ujaran kebencian, kekerasan, atau bahkan kampanye SARA, izin itu harus bisa dicabut atau tidak diperpanjang. Nah, tidakkah mengherankan bahwa dalam RUU Cipta Kerja, aturan tentang batasan periode izin siaran itu dihilangkan? Apa hubungannya dengan lapangan kerja? Apakah bila izin siaran diberikan secara permanen, stasiun penyiaran akan bisa berbisnis dengan lebih leluasa? Begitu juga, dalam RUU Cipta Kerja, pasal tentang perpindahan tangan izin siaran dihilangkan. Gini ya, kalau mengikuti Undang-Undang Penyiaran 2002, izin itu tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya saja, kalau mengikuti Undang-Undang Penyiaran 2002, izin yang sudah diberikan kepada misalnya Global TV tidak bisa dipindah tangankan kepada grup MNC. Global TV kan semula berdiri sebagai stasiun televisi Islam. Tapi setelah izin diperoleh, ternyata janji investor tidak terpenuhi. Karena tidak sanggup mendanai pengembangannya, pemegang izin Global TV pun menjual izinnya kepada grup RCTI.
Tapi itu terjadi sebelum Undang-Undang Penyiaran 2002. Jadi Global TV tidak melanggar undang-undang. Nah, sejak 2002 ditetapkan bahwa izin yang sudah diberikan pada stasiun tertentu tidak bisa seenaknya dipindahkan ke perusahaan lain. Ini untuk menghindari jual beli izin dan menghindari pemusatan kepemilikan stasiun televisi di satu tangan. Kalau misalnya bangkrut seperti Global TV, ya izin itu dikembalikan ke negara dulu. Nanti negara menawarkannya kembali ke publik. Dan negara akan memberi prioritas kepada pemegang modal potensial yang belum mendapat kesempatan mengembangkan stasiun televisi. Kalau sekarang pasal itu dihilangkan di RUU Cipta Kerja, apa relevansinya dengan penciptaan lapangan kerja? Apalagi RUU Cipta Kerja juga menghilangkan pasal yang mengancam bahwa izin siaran bisa dicabut kalau lembaga penyiaran melanggar standar program siaran. Selama ini sih belum pernah ada stasiun televisi di Indonesia yang dilarang bersiaran gara-gara isi siarannya mengandung misalnya muatan kebencian, mengadu domba masyarakat, menyulut konflik SARA, dan seterusnya. Tapi paling tidak, keberadaan pasal tersebut bisa menjadi alat untuk mengendalikan stasiun televisi atau radio agar tidak sembarangan menyajikan isi siaran. Kok tiba-tiba pasal ini pun hendak dihapus dalam RUU Cipta Kerja? Jadi ini jelas berbau anyir. Para pemodal raksasa yang menguasai industri penyiaran di Indonesia memang sudah lama ingin menghabisi Undang-Undang Penyiaran 2002. Sebetulnya sejak awal kelahiran Undang-Undang Penyiaran 2002 pun mereka sudah bergerak. Mereka ketika itu melakukan judicial review, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu mereka terus berupaya agar peraturan perundangan yang menghambat ruang gerak bisa dimandulkan. Terus terang selama ini sih sebenarnya para pemodal ini sudah relatif sukses. Mereka sudah berhasil mengendalikan Kominfo dan KPI agar pembatasan-pembatasan dalam Undang-Undang Penyiaran 2002 tidak pernah konsisten dijalankan. Ini paling terasa di era Menteri Sofyan Djalil di era SBY. Kalau stasiun radio sih umumnya patuh terhadap peraturan. Begitu juga stasiun-stasiun televisi swasta yang lahir setelah 2002 seperti Net TV, Kompas TV, El Shinta, CNN Indonesia, dan sebagainya. Tapi kalau yang raksasa sih umumnya mengabaikan begitu saja peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang Penyiaran 2002. Bagaimanapun, selama Undang-Undang Penyiaran 2002 masih hidup dengan pasal-pasal yang berpotensi membatasi ruang gerak stasiun TV swasta, hidup para pemodal raksasa itu nampaknya belum nyaman benar. Kini rupanya mereka melihat peluang kembali dengan lahirnya RUU Cipta Kerja. Seperti yang saya katakan, entah bagaimana pasal-pasal penyiaran yang tidak terkait dengan penciptaan lapangan kerja pun muncul di pasal-pasal RUU Cipta Kerja. Apalagi saat ini adalah masa krusial dalam perjalanan penyiaran Indonesia karena semakin mendesaknya migrasi penyiaran digital. Migrasi penyiaran dari analog menjadi digital ini sudah berlangsung di banyak negara di dunia, termasuk di negara-negara tetangga di Asia. Migrasi ini menyangkut bisnis puluhan triliun rupiah. Migrasi penyiaran digital akan mengubah secara revolusioner sistem penyiaran di Indonesia. Karena itu, migrasi digital ini seharusnya ditata secara serius, berhati-hati, dan menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya. Pengaturan migrasi digital seharusnya dilakukan melalui sebuah undang-undang khusus. Nah, dalam RUU Cipta Kerja ini, tiba-tiba saja dikatakan bahwa migrasi akan dilakukan melalui sebuah peraturan pemerintah. Titik. Mengingat bau anyir di pasal-pasal tadi, saya duga pemberian otoritas kepada pemerintah untuk bisa secara sepihak menentukan migrasi digital ini mungkin sekali dipengaruhi kepentingan para pemodal raksasa tersebut. Bila terjadi kolusi antara Kominfo dengan pemodal televisi raksasa, sangat bisa dibayangkan bahwa peraturan Kominfo tentang migrasi digital ini akan kembali melayani kepentingan para penguasa industri televisi swasta di Indonesia. Jadi jelas, pasal-pasal penyiaran dalam RUU Cipta Kerja ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja.
Yang ada malah melayani kepentingan pemodal raksasa. Jadi sudahlah saran saya. Coret saja pasal-pasal penyiaran dari RUU Cipta Kerja. Pasal-pasal penyiaran itu menghina akal sehat. Padahal hanya kalau kita menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat.